merintisnya bagaimana Kak? Bisa sampai seperti ini? Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman melihat survei dari Kemenparekraf, dulu Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif, tapi kan sekarang digabung sama Kemenparekraf, itu menunjukkan bahwa kuliner itu menjadi satu subsektor ekonomi kreatif yang paling tinggi minatnya. Waktu kemarin Kick Andy kesini, mereka melihat sate Saleh itu jadi satu primadona juga. Karena Mas Wildan itu kan ada 20 negara dia kunjungi juga. Dia cerita sebenarnya ini seperti Kota Metro itu seperti Parepare Sulawesi Selatan, kampung cintanya Habibie. Jadi dia kemarin juga mau bantu kalau memang kita mau mengkurasi kuliner legendaris. Contoh sate Saleh 1967 ya. Nah, waktu saya gerakin Dam Raman, orang tuh hanya selfie. Kira-kira kalau Mas selfie lagi ke tempat itu kan nggak mungkin kayaknya. Habis ke Dam Raman hari ini, minggu depan, oh saya tak ke Dam Raman lagi lah, tak selfie. Kayaknya nggak mungkin. Karena wisata alam itu ya hanya sekali aja biasanya. Tapi kalau kuliner, dia menggoda perut, habis sepedahan, sampai bisa datang ke sini lagi. Dan ini yang kami alami, dan kami ngurus kuliner ini nggak sederhana. Kami dulu ngundang chef. Jadi mohon maaf, mama dulu ada yang bikin somai itu bisa buat melempar anjing, karena saking kerasnya. Tapi setelah kita undang chef dan sebagainya, orang belajar, kecuali Bu Sundari ya. Kalau Bu Sundari memang legend, memang sejak awal sudah lama Bu Sundari sudah lama ada, dan kami ajak gabung di sini karena dekat banget rumahnya kan. Nah, tapi di luar kuliner enak, kita promosinya juga harus gila. Nah, waktu itu kita dianggap gila ya gara-gara itu ya. Instagramnya up terus. Meskipun dulu Ayo ke Dam Raman saya nggak kurang-kurang, ada 5.800 follower. Sekarang tak tinggal tuh masih 5.300. Tapi kita butuh anak-anak SD muda. Nah, seperti Muli-Muli ini juga suatu saat harus belajar dong kelas media digital. Saya nawarin ke Pak Sugiri juga waktu itu. Ayo siapa yang selebgram, yang mohon maaf good looking, kita tidak bias gender ya. Tapi yang good looking seperti sampean ganteng ini mestinya juga bisa jadi ikon untuk menarik orang datang ke kota ini. Di sini ada seputar Kota Metro, ada Mas Daniel dengan akun lebih dari 40.000 kan follower. Saya kira itu juga kita dorong. Nah, ini juga nggak bisa parsial. Oh, karena dia selebgram lalu kemudian seolah bergantung sama dia. Kami membuktikan, kami gotong royong. Mama dulu nggak bisa bikin desain, kita ajarin desain. 3 hari ini mama dari Jamur Sawah, mama dari Kenanga, sekarang udah kita bikin media dan dia bisa desain Canva pakai HP. Silakan cek di pasar Kenanga, mereka bisa bikin. Artinya mungkin bertahun-tahun mereka hanya niru, nggak melihat secara intangible. Ya, secara tangible dia lihat untuk pasar, oke. Tapi dia nggak melihat secara di dalamnya, secara intangible-nya apa. Taunya, ayo kita bikin pasar, taruh meja, laku. Enggak juga. Buktinya 4 senior kami tewas. Kami kan pasar kelima di Lampung. 4 senior tewas, yang Mbak Ina waktu itu juga pasti dampingi juga. Tapi saya juga heran dulu waktu Genpi awal, saya juga bingung dengan Genpi. Kemudian saya ditinggal pergi sama Genpi. Tapi ya kebetulan memang saya juga bangun komunitas sudah sejak lama. Saya kemudian coba dorong komunitas ini, dan akhirnya sekarang ketua Genpi dari Metro. Alhamdulillah Mas Wahid mau memimpin Genpi, dan sekarang kita dorong semua kabupaten, 15 kabupaten untuk juga terus menghidupkan Genpi dengan skup pemberdayaan. Jadi tanpa pemberdayaan, saya kira semua ini hanya akan based on project. Mau pemerintah kasih duit 1 miliar ke kampung, habis tuh. Mau kementerian turunin duit berapa miliar, habis tuh. Karena apa? Kita mulai dari cara ngerayu orang-orang, memahamkan orang-orang. Komitmen pertemuan malam Kamis kita ada di pesantren. Kita ajak orang-orang untuk komitmen bahwa dia akan nanti aturan itu. Kalau mereka nggak nanti aturan, kita cut. Dan banyak pedagang-pedagang yang sudah kita cut juga. Loh, kok kejam? Kalau nggak kejam ya nggak hidup. Orang bisa nyelelek dia. Maunya dagang, gotong royongnya nggak mau. Sama dulu di Dam Raman, ya kan? Sesudah ramaikan, saya sampai hutang bebek gue 48 juta, Mas Barno saksinya gitu. Anak-anak kerjaannya minum tua dulu kan. 3 kabupaten ribut, isinya cuma pengen dapet duit, tak tinggal pergi, duitnya sekarang nggak bagi. Nah, kemarin saya ngomong baik-baik sama 2 kelompok. Kita undang ke Payungi, kita ngobrol baik-baik. Pertama saya hajar dulu pakai omongan kasaran. Habis itu mereka akhirnya slow. Akhirnya tak ajarin yang detail. Canva, bikin website, kemudian ngelola Instagram lagi.
Damraman dan Sapiturang sekarang mulai ada di grup dan kita akan connecting. Masuk bapak-bapak yang kemarin juga ikut pelatihan kita undang lagi untuk kemudian menggagalin seperti ini. Saya kira pemerintah itu pasti punya anggaran. Tapi ketika pemerintah salah mendeteksi bantuan itu, kemudian mereka akan mohon maaf menjadi pengrajin proposal jual kemiskinan gitu. Akhirnya mau dapat bantuannya, tapi Mbak Ina tengok lagi kok mata gitu kan. Dan Mbak Ina udah 4 tahun loh nggak kesini, lalu kaget semalam kan. Beliau tuh bukain foto lagi, foto-foto 4 tahun yang lalu ya Mbak tuh kita gitu. Jadi impresi Mbak Ina lihat oh ya Pak ini on the track. Walaupun ditinggalin ya itu yang benar dia jadi militan. Kalau dulu Mbak Ina sering nengok kami malah mati mungkin kami kan gitu. Tapi artinya pengetahuan yang mahal mas. Jadi yang mahal itu bukan uang, bukan kekuasaan, bukan resource ini. Yang mahal itu pengetahuan. Asal pengetahuannya dia cukup, dia selalu mau belajar terus menerus, saya kira dia akan melahirkan banyak penggerak. Dan hari ini ya Pak Yungi terus belajar. Pak Yungi bukan saya dia, Pak Yungi pengen jadi kawan diskusi. Bahkan kalau Pak Komarudin diskusi di sini nggak mungkin sejam, bisa 3 jam di sini. Karena pada akhirnya kita harus menyamakan persepsi. Jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Tapi kalau frekuensinya nggak sama, sih main ini, bulat dan sebagainya. Kitanya juga bingung, Pak pemerintah bingung, komunitas bingung. Tapi sejauh ini Metro cukup jadi contoh yang baik untuk nasional dan kita pernah jadi pasar terbaik nomor 1 Indonesia. Kenapa? Karena papringan tutup. Berpandemi papringan tutup. Papringan itu satu gelaran 100 juta. Papringan di Temanggung Jawa Tengah itu pasar nomor 1 Indonesia. Sekarang kami nomor 2 karena dia buka lagi. Tapi saat kami nanti nyampe 100 juta, kami nomor 1. Kenapa? Itu mimpi kami ya, mimpi kami. Kenapa? Karena kami bukanya 4 kali. Kalau papringan dia sebulan 2 kali, Minggu Wage dan Minggu Pon. Dia melibatkan 130 orang dalam satu kali gelaran Minggu Wage. Keseniannya gila-gilaan, no plastik. Makanya kemarin Mas Siap datang. Nah saya pengen 4 tahun ini saya sedang korespondensi sama teman-teman UI. Karena kemarin ada 3 dosen UI ke sini. Saya pengen Mas Siap datang. Tapi ya itu tadi Mas Siap aturannya harus ada literasinya dan no plastik. Itu yang susah Bapak Ibu. Tapi kalau papringan, wah itu udah nggak ada plastik, 130 orang sekali gelaran 100 juta, tapi dia hanya 2 kali gelaran, artinya 1 bulan dia 200 juta. Kami sebenarnya 1 bulan sudah 350 juta, 300 juta lah, karena 75 kalau kali 4 300. Itu terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.